Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Munjiah dengan NIM 22223028 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah Pengantar Linguistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Odin Rosidin, SPDM Hum. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pragmatik, yaitu salah satu bidang kajian ilmu linguistik. Pokok pembahasan kita pada kali ini adalah pengertian linguistik, pragmatik beserta contoh, cabang kajian pragmatik yang terdiri dari deiksis, implikatur, praanggapan, dan juga tindak tutur. Adakah di antara teman-teman yang sudah mengenal istilah-istilah tersebut? Sebagai anak bahasa, pastinya tidak asing ya. Nah, jika belum mengetahuinya, yuk kita belajar bersama-sama. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita membahas pragmatik, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang linguistik. Apa sih linguistik itu? Linguistik berasal dari bahasa Inggris yaitu linguistics, yang berarti ilmu yang mempelajari bahasa. Linguistik merupakan ilmu yang berkaitan dengan bahasa atau dapat disebut sebagai induk ilmu bahasa. Sederhananya, linguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Salah satu cabang kajian ilmu linguistik adalah pragmatik. Pragmatik dicetus oleh Charles Morris pada tahun 1938. Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang menelaah tentang makna yang berkaitan dengan konteks situasi. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dengan maksud tuturan. Karena pragmatik ini berhubungan dengan bahasa dan di luar bahasa, jadi maksud hubungannya adalah antara bahasa dengan ujaran yang diucapkan dengan konteks di luar bahasa, sehingga tidak ada hubungannya dengan teks. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasannya pragmatik ini merupakan seni berbahasa atau seni berbicara. Sebagai contoh, ada seseorang yang bertanya, "Sudah makan belum?" Kemudian jawabannya adalah buru-buru tadi. Nah, jika kita lihat dari segi teks, sudah makan belum, seharusnya dia menjawab dengan sudah atau belum. Itu yang seharusnya dikatakan. Hal itu jika dilihat dari segi konteks, justru jawabannya itu bukan sudah atau belum, tetapi buru-buru tadi. Nah, dengan demikian, semua orang tahu bahwasannya dengan jawaban buru-buru tadi, maksudnya adalah dia belum sempat makan karena buru-buru tadi. Jika kita analisis antara pertanyaan dengan jawabannya, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tetapi antara penutur dengan lawan tutur sama-sama dapat memahami. Hal seperti inilah yang dinamakan dengan pragmatik. Jadi, pragmatik itu kita menyampaikannya tidak secara langsung, tetapi melalui sesuatu yang lain yang terkadang jika kita lihat dari segi teksnya itu tidak nyambung sama sekali. Sudah makan belum? Buru-buru tadi, apakah itu sesuatu yang nyambung jika kita lihat dari segi teksnya? Tentu tidak nyambung ya. Nah, jika kita lihat dari segi konteks, situasi, dan kondisi, maka hal tersebut nyambung dan juga dapat dipahami. Pengertian pragmatik menurut beberapa ahli diantaranya yaitu yang pertama ada Geoffrey Leach, yang kedua George Yule, dan yang ketiga Stevenson C. Levinson. Tokoh yang pertama yaitu Leach. Menurut Leach, pragmatik adalah studi makna dalam kaitannya dengan situasi ujaran. Kemudian, Yule menyebutkan 4 definisi pragmatik. Yang pertama, pragmatik adalah bidang yang mengkaji makna pembicara. Yang kedua, pragmatik merupakan bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya. Yang ketiga, pragmatik ialah bidang yang meliputi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara. Dan yang keempat, pragmatik yaitu bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Kemudian, tokoh yang ketiga yaitu Levinson.
Levinson berpendapat lain bahwa pragmatik adalah telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa. Pragmatik memiliki 4 cabang kajian, yaitu diantaranya yang pertama deixis, yang kedua implikatur, yang ketiga praanggapan, dan yang keempat tindak tutur atau tindak bahasa. Deixis adalah cabang pragmatik yang mengkaji pergantian makna kata atau kalimat yang disebabkan oleh pergantian konteks. Dengan kata lain, deixis adalah ilmu bahasa yang membicarakan tentang tempat dan waktu terjadinya suatu pembicaraan. Suyono mengemukakan 5 jenis deixis, yaitu yang pertama, deixis persona atau orang, yang kedua, deixis ruang atau tempat, yang ketiga, deixis waktu, yang keempat, deixis wacana, dan yang kelima, deixis sosial. Pertama, yaitu deixis persona, yaitu unsur lingual yang menyatakan persona. Misalnya, jika dalam suatu kalimat terdapat unsur persona seperti aku, dia, nya, dan seterusnya, maka untuk melihat maknanya harus dilihat dari kalimat sebelumnya. Kemudian, deixis yang kedua yaitu deixis tempat. Deixis tempat merujuk pada tempat atau ruang terjadinya proses komunikasi. Contohnya, duduklah kamu di sini. Di sini dijual gas LPG. Di sini manusia harus hidup dengan prinsip selaras, serasi, dan seimbang. Nah, kata di sini dari ketiga contoh tersebut merupakan deixis yang mengacu pada tempat. Deixis yang ketiga yaitu deixis waktu. Deixis waktu menyatakan tentang waktu berlangsungnya peristiwa komunikasi. Misalnya, kita harus berangkat sekarang. Harga barang naik semua sekarang. Sekarang pemalsuan barang terjadi di mana-mana. Deixis keempat yaitu deixis wacana. Deixis wacana adalah rujukan kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan. Pemakaian deixis wacana ada yang bersifat anafora dan katafora. Anafora merujuk pada yang sudah disebutkan, sedangkan katafora merujuk pada yang disebutkan kemudian. Kata-kata atau frasa yang dipakai untuk mengungkapkan deixis wacana antara lain beginilah, begitulah, inilah, demikianlah, berikut, di situ, di sini, dia, nya, mereka, dan sebagainya. Sebagai contoh, demikianlah hasil wawancara saya hari ini. Deixis sosial adalah mengungkapkan perbedaan yang ada dalam berbahasa, terutama yang berhubungan dengan aspek budayanya. Contohnya, suatu masyarakat menganggap kata mati, meninggal, tewas, mangkat, mampus, gugur, dan wafat untuk menyebut orang yang sudah meninggal dunia. Dalam tata bahasa, itu disebut dengan eufeminisme atau pemakaian bahasa halus. Misalnya, pemakaian bentuk deixis sosial pada kalimat. Hewan itu ibaratkan hidup segan mati tak mau. Kakekku sudah meninggal setahun yang lalu. Cabang kajian pragmatik yang kedua yaitu implikatur. Implikatur adalah cabang pragmatik yang mengkaji makna konotatif. Implikatur dimaksudkan sebagai suatu ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Menggunakan implikatur dalam percakapan berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Contoh, seorang manajer berkata pada Rina, yaitu putri dari Pak Bambang. Manajer itu mengatakan, "Selamat ya, sekarang ayahmu sudah mempunyai kursi." Nah, implikatur percakapan tuturan itu adalah bahwa dahulu ayah Rina belum mempunyai kedudukan atau jabatan seperti sekarang. Cabang kajian pragmatik yang selanjutnya yaitu praanggapan. Praanggapan atau presuposisi merupakan sesuatu yang diambil oleh penyapa sebagai dasar berpijak yang dipakai bersama-sama antar partisipan suatu percakapan. Oleh karena itu, secara pragmatik, praanggapan dapat dipandang sebagai asumsi penyapa dalam membuat pesapa menerima apa yang dikatakan oleh penyapa. Misalnya, Resti menjawab pertanyaan dari Zea. "Harganya murah sekali." Kemudian Zea bertanya lagi, "Berapa harganya?"
Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa praanggapan tidak dapat kita berikan apabila konteksnya tidak kita ketahui. Karena mungkin kata murah itu berarti masih mahal sekali. Kemudian, kajian pragmatik yang terakhir yaitu tindak tutur. Tindak tutur atau tindak bahasa merupakan suatu kegiatan penutur menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi. Jenis-jenis tindak tutur itu ada 3, yaitu yang pertama tindak lokusi, yang kedua tindak ilokusi, dan yang ketiga tindak perlokusi. Tindak lokusi adalah melakukan tindakan untuk menyatakan sesuatu. Tindak ilokusi adalah melakukan suatu tindakan dengan menyatakan sesuatu. Tindak perlokusi adalah melakukan suatu tindakan dengan menyatakan sesuatu. Dialog tersebut merupakan contoh tindak tutur yang mencakup lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusinya yaitu ibu guru menginformasikan bahwa pembayaran buku terakhir pembayarannya adalah hari ini. Kemudian ilokusinya murid menyatakan bahwa uangnya tinggal Rp5.000. Jadi ia tidak sanggup membayar buku sekarang. Kemudian perlokusinya yaitu ibu guru memahami dan memaklumi bahwa murid tidak sanggup untuk membayar hari ini. Jadi ibu guru memberikan waktu lagi untuk si murid melunasinya. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai di sini, apakah teman-teman sudah memahami mengenai pragmatik? Semoga yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami ya. Nah, itulah materi kita kali ini, yaitu mengenai pragmatik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih kepada yang telah menonton sampai akhir video. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.